Dan Nabi mengatakan bahwa pintu riba itu ada 70, dan dosa yang terkecil itu lebih buruk dari 36 kali berzina. Atau dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan dosa terkecil dari riba itu sama dengan berzina dengan ibu seseorang. Dan karena itu riba sangat keji, dan kita harus memahami mengenai riba ini. Sehingga Khalifah Umar mengatakan bahwa barang siapa yang ingin masuk ke pasar, maka dia mesti mengerti hukum muamalah. Sebab kalau tidak, maka pasti terkena riba. Nah, muamalah yang dimaksud di sini khususnya adalah yang berkaitan dengan perdagangan atau al-buyu. Ini adalah separuh. Kalau kita ingat bahwa syariat Islam itu lebih dari 2/3-nya adalah soal muamalah. Jadi kita ini sekarang menjalankan syariat Islam kurang dari 1/3-nya, yaitu kalau sholat, kalau puasa, kalau haji. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena itu kita mesti memahami dulu yang paling pokok di dalam muamalah ini adalah larangan riba. Allah SWT dalam Al-Quran menyatakan yang artinya orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri tegak, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan. Kenapa demikian? Dzalika bi'annahum qalu, karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba, karena berdagang dan riba sama saja. Kemudian Allah SWT menegaskan wa halawahul bai' wa harama riba, Allah menghalalkan dagang dan mengharamkan riba. Nah, karena itu saya ingin memulai dulu dengan mendefinisikan apa itu perdagangan. Ya, jadi perdagangan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan sebagai tamliku ain maliyatin. Jadi tamliku ain maliyatin, memiliki ain itu adalah aset, harta, ya, emas, perak, gandum, kurma dan seterusnya. Maliyatin dengan harta yang lain. Jadi jual beli itu adalah harta ditukar dengan harta. Tamliku ain maliyatin. Yang diizinkan secara syariat, karena ada yang tidak diizinkan, yaitu riba. Atau kalau bukan harta ditukar dengan harta, manfaatin ubahatin bisamanin maliyatin. Ya, kita menyebutnya sebagai jasa. Jadi jasa ditukar dengan harta. Ya, jadi harta ditukar dengan harta. Nah, kalau tidak maka masuk riba di dalamnya. Nah, karena itu setelah kita mengetahui definisi jual beli, maka kita sekarang harus memahami riba. Jadi para ulama mengatakan sumber riba itu ada dua, yaitu penundaan yang disebut riba nasiah, dan yang kedua adalah penambahan atau riba al-fadl. Jadi saya akan agak cepat-cepat aja karena ini sesinya agak panjang. Ya. Nah, itu kita harus melihat kasus per kasusnya, di mana ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang halal, ada yang haram. Yang pertama adalah yang dua-duanya boleh. Jadi transaksi di mana boleh menunda dan boleh menambahkan, yaitu pada sewa menyewa. Jadi kalau kita menyewa mobil atau menyewa rumah, dikembalikan sebulan, seminggu, setahun, 2 tahun, dan pada saat mengembalikan barangnya kita menambahkannya dengan ongkos sewanya. Nah, itu halal. Tapi tidak semua barang boleh disewakan. Ada barang-barang yang haram disewakan, yaitu barang-barang yang sekali pakai habis. Misalnya apa? Barang yang sekali pakai habis. Makanan itu sekali konsumsi habis, maka haram hukumnya menyewakan makanan. Yang kedua adalah uang juga sekali dipakai habis, maka haram hukumnya menyewakan uang. Nah, hari ini kita setiap hari hampir semua, saya yakin kita terlibat dengan sewa menyewa uang. Begitu kita berhubungan dengan bank, saat itulah kita menyewakan uang. Jadi uang kita disewa oleh pihak bank, mereka tidak menyebut sebagai uang sewa, tapi sebagai bunga. Mungkin dikasih 5%. Nah, sama bank, uang kita itu disewakan lagi pihak lain yang mau beli mobil nggak punya duit, mau beli rumah nggak punya duit, mau beli TV nggak punya duit, disewakan, namanya kredit, dengan uang sewa 15%, 20% dan seterusnya. Nah, itu haram. Jadi kita hampir semua sekarang tiap hari berhubungan dengan itu. Yang kedua adalah yang tidak boleh ditambah walaupun boleh ditunda. Nah, itu hutang piutang. Jadi hutang beras 1 liter, hutang uang 1 dinar, boleh ditunda, dikembalikan seminggu, setahun, sebulan, apapun sesuai perjanjian. Tapi haram untuk ditambahkan. Jadi hutang 1 liter, kembali 1 liter. Hutang 1 juta, kembali 1 juta. Nah, ini sekarang juga praktek yang lazim.
minjam 10 juta kembali 12 juta, minjam 15 juta kembali 17 juta, dan seterusnya. Yang ketiga adalah yang sebaliknya, boleh ditambah tapi tidak boleh ditunda, yaitu jual beli. Ya, jadi kalau kita belanja barang pulangan 1 juta dijual 1,5 juta, ditambah. Nah, tambahannya itu namanya keuntungan, yaitu halal. Tapi tidak boleh ditunda. Jual beli itu harus cash and carry. Kalau tidak ditunda, kalau ditunda tidak tunai, maka bukan jual beli, menjadi hutang. Dan kalau hutang maka tidak boleh ditambah. Maka kalau menjual kerudung tunai 50.000, kemudian dikreditkan 5 kali, tetap harus jumlahnya 50.000. Haram hukumnya karena dikreditkan dari yang 50.000 menjadi 75.000. Karena sudah bukan jual beli lagi, tapi statusnya adalah hutang. Nah, ini juga praktek yang biasa kita lakukan hari ini. Yang terakhir adalah yang dua-duanya tidak boleh ditunda, tidak boleh ditambah, yaitu sorof, pertukaran. Jadi seliter beras rojo lele harus ditukar dengan seliter beras rojo lele. 100 gram emas harus ditukar persis dengan 100 gram emas, walaupun yang satu bentuknya perhiasan, yang satu bentuknya emas batangan misalnya. Tidak boleh ada sedikit pun dan harus tunai. Nah, jadi selembar kertas ditukar dengan selembar kertas, ini juga harus selembar kertas ditukar dengan selembar kertas. Haram hukumnya yang satu dikatakan bahwa kertas yang ini nilainya 13.000 kali lipat daripada kertas yang ini. Jadi yang namanya tukar-tukar falas itu haram hukumnya, karena itu selembar kertas yang ditukar dengan selembar kertas. Nah, pemahaman mengenai riba ini sangat penting untuk kita mengetahui bahwa hari ini, itu sebabnya Nabi mengatakan bahwa semua orang terlibat dalam riba, karena riba sudah menjadi sistem. Dan sistem riba itu dimulai dari apa yang kita pakai sehari-hari ini, yang kita kenal sebagai uang kertas. Di dalam uang kertas ini mengandung 2 riba sekaligus, yaitu riba an-nasi'ah, yaitu penundaan, karena ini adalah promissory note namanya, ini adalah surat hutang. Jadi kalau kita tanya ke BI uang ini apa? Mereka akan bilang ini adalah hutang kami kepada siapapun yang memegang, senilai 50.000 rupiah. Jadi kalau kita lihat neraca BI, uang beredar itu statusnya sebagai liability, sebagai hutang. Dan haram hukumnya membayar sesuatu dengan surat hutang, karena itu berarti tidak tunai. Dan yang kedua, penggelembungan angka selembar kertas, ya, dengan angka 2.000 diganti gambar menjadi 5.000, 50.000 atau 100.000. Yang 48.000 dari mana? 98.000 dari mana? Nah, itu adalah riba al-fadl. Ya, bedanya dengan kertas ini apa? Iya kan? Hah? Hanya beda gambar gitu. Tapi yang ini dinyatakan sebagai punya nilai, yang ini dinyatakan tidak punya nilai. Nah, itu sangat penting untuk kita pahami. Nah, yang kedua saya ingin kembali dulu kepada rukun jual beli itu sendiri. Nah, jadi ada 3 syarat jual beli itu supaya menjadi halal dan tidak ada riba di dalamnya. Yang pertama adalah antara minkum, redo sama redo. Ya, jadi orang mau jual beli dengan bayar pakai beras, mau bayar pakai jagung, mau bayar pakai kurma, itu halal sepanjang redo sama redo. Jadi haram hukumnya memaksakan hanya alat tukar tertentu sebagai alat tukar yang sah. Jadi bahwa di Indonesia ini hanya rupiah yang hal yang sah. Begitu ke Singapura, rupiah tidak laku, orang Singapura mengatakan yang halal di Singapura adalah dolar Singapura. Nah, itu haram. Apalagi kemudian ada monopoli di dalamnya. Nah, yang kedua, ya dan biadin, tadi saya sudah jelaskan, cash and carry, harus tunai. Kalau tidak tunai dia menjadi hutang, bukan jual beli. Yang ketiga adalah mithlan bimithlin, setara dan setara, equal to equal. Jadi kalau seseorang menyerahkan seekor ayam, maka dia harus menerima alat tukar yang senilai seekor ayam itu. Apakah 5 liter beras, apa 5 liter jagung, tergantung bagaimana kesepakatan di dalam masyarakat. Nah, jadi dari sisi rukun jual beli, uang kertas ini tidak memenuhi ketiga-tiganya. Jadi uang kertas ini adalah hasil pemaksaan, di mana kita di sini dipaksa menggunakan kertas yang namanya rupiah. Begitu ke Singapura, nggak laku, kita dipaksa oleh Singapura untuk menggunakan kertas tempat, namanya dolar Singapura. Tapi mereka bilang kertas saya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Yang kedua, ini juga tidak ya dan biadin. Saya sudah jelaskan tadi, nanti saya akan jelaskan secara detail bahwa ini adalah surat hutang, ini adalah promissory note.
Dan di dalam setiap lembar uang kertas yang kita bawa ini ada bunga berbunga. Jadi ini adalah surat hutang yang mengandung bunga. Jadi riba di atas riba. Dan yang ketiga adalah ini juga tidak memenuhi mislan bimisli. Kalau seekor ayam disembelih jadi daging ayam, maka dia masih punya nilai. Apakah digoreng, apa dijadikan gudeg, masih punya nilai. Selembar kertas Rp50.000 ini kalau saya belah dua, jadi 25.000 dua kali kan? Enggak. Kemana 50.000-nya? Hilang. Jadi ini adalah ilmu sihir. Uang kertas adalah ilmu sihir. Ya. Nah, jadi disitulah kita memahami ketika Nabi mengatakan bahwa ketika semua orang pasti kena riba, karena riba sudah menjadi sistem. Nah, karena itu sekarang saya ingin mundur ke belakang menjelaskan dari mana asal muasalnya uang kertas. Jadi ketika kebebasan itu ada antara minkum, masyarakat punya kebebasan memilih alat tukar, itu semua orang secara fitrah, karena Allah SWT menanamkan fitrah itu, yaitu kecintaan pada emas dan perak, ya. Sehingga ketika mau membeli sesuatu, maka maliatin tamliku ain maliatin, ya kan, menyerahkan koinnya ini, kemudian dia menerima seekor kambing, harta ditukar dengan harta, kambing ditukar dengan emas, ayam ditukar dengan perak, kurma ditukar dengan jagung, dan seterusnya. Kemudian muncullah para pandai emas yang pada mulanya adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa bawa emas itu berat, bawa emas itu tidak aman, seperti yang sering kita dengar hari ini. Selalu dikatakan emas itu berat, emas itu tidak aman. Maka titipkanlah pada kami. Maka orang-orang kemudian menitipkan koin-koin itu pada para pandai emas, dan si pandai emas mengeluarkan kwitansi ini. Merah, biru, kuning, hijau, tergantung siapa yang mengeluarkan, ya kan? Nah, di dalam syariat Islam ini yang disebut sebagai dain. Koin ini namanya ain. Harta ini adalah kwitansi. Nah, kwitansi ini halal hanya dua belah pihak, tapi ini tidak boleh dipakai untuk alat tukar umum. Jadi kalau mau jual beli, kwitansinya dikembalikan, diambil koinnya ini dipakai buat bayar, maka dia menjadi tunai. Mislan bimithlin, ya dan biyadin, dan bebas memilih. Nah, tapi kemudian para pandai emas itu bisa meyakinkan, sudahlah, bilang aja pada si fulan bahwa uang kamu ada di saya, ini kwitansinya, kamu pakai buat beli kambing. Dan nanti ada orang datang lagi sama dia, kamu mau beli rumah nggak punya duit kan? Nah, saya punya harta nih, punya emas di belakang, nah ini kwitansinya. Jadi dari satu koin emas yang dititipkan, dia bisa membuat 1, 2, 3, 4, sampai dia tahu dia bisa membuat 13 kwitansi. Baru secara alamiah pemilik koin itu datang. Nah, itulah yang sekarang dipakai oleh bank-bank sebagai capital adequacy ratio dalam sistem fractional reserve requirement. Jadi bank itu dilegalisir oleh pemerintah boleh punya modal hanya 1/12, 1/8, 1/13 maksud saya, 8%, ya. Nah, itu nggak ada ilmunya, itu berdasarkan pengalaman para rentenir awal dulu. Nah, sehingga di dalam masyarakat yang muncullah macam-macam kwitansi. Nah, timbullah di kalangan mereka gagasan, ini repot, di masyarakat terlalu banyak alat tukar seperti ini. Maka dia bilang kepada para raja, tolong beri saya monopoli untuk mencetak dan mengedarkan alat tukar ini. Kalau ada orang lain mencetak dan mengedarkan alat tukar yang sama, harus disebut sebagai pemalsukan uang. Nah, disitulah pertama kali gagasan munculnya apa yang disebut sebagai bank sentral. Bank sentral adalah perusahaan-perusahaan swasta yang diberi monopoli untuk mencetak alat tukar. Nah, apa imbalannya? Kalau para bankir, you butuh uang berapapun saya sediakan dalam bentuk utang dan ada bunganya. Nah, jadi munculnya uang kertas bersamaan dengan munculnya bank sentral dan bersamaan dengan munculnya apa yang disebut utang negara, public debt. Ya, jadi hutang yang semua bersifat privat itu kemudian diambil alih oleh negara dengan pastian bahwa kan pertanyaannya begitu, buat apa saya hutang? Kata para pemerintah. Yang bilang aja kamu punya 250 juta rakyat, harus bikin sekolah, bikin jembatan, bikin pasar, dengan ringkas bikin APBN. Habis-habis kan aja buat APBN, apapun bikin APBN. Lalu bayarnya dari mana? Kata para bankir, you punya 250 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Nah, jadi struktur pemerintahan yang disebut negara ini itu
dibentuk oleh para bankir dengan tugas satu, mengambil hutang, mengambil alih hutang privat menjadi hutang negara dengan jaminan rakyatnya sebagai jaminan. Yang kedua, menghabis-habiskan hutang itu melalui APBN yang kita tahu 70% itu tidak ada gunanya. Dan yang ketiga adalah memajaki rakyat untuk memastikan supaya bayar hutang pada para bankir yang sekarang jumlahnya 3.000 triliun untuk Republik Indonesia. Nah, jadi itulah apa yang kita alami sekarang ini. Itulah sistem riba dalam kehidupan, ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa posisi monopolistik perusahaan swasta yang disebut bank sentral itu membuat dia bisa berbuat apapun terhadap masyarakat. Kita ambil satu contoh, Federal Reserve Amerika. Ini adalah perusahaan swasta di Amerika yang mulai tahun 1913, jadi baru 100 tahun, diberi hak monopoli mencetak kertas yang namanya US dollar. Nah, di dalam US dollar tahun 22 ini, ya, $10 in gold coin payable to the bearer on demand. Jadi uang kertas ini hanya kwitansi yang harus ditebuskan kepada pemiliknya dalam bentuk koin emas. Jadi masyarakat masih punya koin emas, tapi oleh bank sentral diganti dengan kwitansi. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau dia butuh harta, dia datang ke bank sentral, dia kembalikan kwitansinya, dia ambil koin-koinnya. Nah, Amerika kemudian mengalami krisis besar, Great Malaysia tahun 1929. Maka bankir selalu mengatakan bahwa kami tidak boleh bangkrut. Kalau usaha kecil, masyarakat bangkrut, biarkan bangkrut, tapi kami tidak boleh bangkrut. Kami harus di bail out namanya. Gimana caranya? Rampas seluruh emas rakyat Amerika. Nah, Presiden Roosevelt membuat satu kebijakan baru, The New Deal namanya. Seluruh emas rakyat Amerika harus diserahkan kepada bank sentral. Tidak cuma-cuma, dibayar dengan harga $20 per ons. Nah, begitu sudah dikumpulkan, kemudian Bank Sentral Amerika, The Fed, mengeluarkan uang baru tahun 34. Will pay to the bearer on demand $20. Tidak ada lagi kata-kata in gold coin. Tapi mereka bilang, jangan khawatir, setiap kami mencetak kertas, kami support dengan emas. Tapi emas itu sekarang milik kami. Jadi kalau kalian rakyat Amerika ini punya emas, boleh, tapi dengan cara membeli pada kami. Hanya sekarang harganya bukan $20 lagi per ons, melainkan $35 per ons. Ini adalah perampokan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Ya, nah itu efektif yang disebut sebagai devaluasi. Jadi nilai dolar Amerika diturunkan 40%. Jadi waktu emas-emas itu mereka ambil dibayar 20, tapi sekarang kalau rakyat Amerika ingin punya emas harus membayar dan 35. Nah, sistem ini kemudian berlaku kira-kira beberapa tahun, dan kemudian terjadi gejolak karena emas-emas itu kemudian dilebur, ditimbun oleh bankir-bankir, taruh di perangkas. Rakyat hanya memegang kertas, sehingga terjadilah gejolak, dan karena itu kemudian mereka bersepakat ini harus dibuat sistem internasional, ya. Disepakatilah kemudian tahun 44. Jadi 10 tahun kemudian muncullah sistem baru yang disebut Bretton Woods System, di mana di situ ditandai dengan beberapa hal. Pertama, dibuatlah dua lembaga baru, namanya IMF dan Bank Dunia. Lalu yang kedua, mulai hari itu satu-satunya mata uang kertas yang didukung dengan emas hanyalah US dollar, dan seluruh mata uang kertas yang lain dikurskan tetap terhadap US dollar, dan yang menentukan kursnya adalah IMF, pemerintah dengan izin IMF. Jadi kalau kita ingat di zaman Pak Harto dulu, ya, setiap kali mau merubah kurs dolar, maka yang mengumumkan adalah pemerintah seizin IMF. Jadi keputusannya adalah keputusan politik. Nah, apa maknanya? Sebelum itu, dan yang kedua adalah dibuat Bank Dunia buat negara-negara yang butuh likuiditas, perlu uang, kan mekanismenya kan untuk negara itu dibiayai dari bank, maka dibuatlah Bank Dunia. Nah, maknanya adalah satu, sekarang monopoli yang tadi di tingkat nasional pada bank sentral, sekarang di tingkat internasional, yaitu mata uang satu-satunya berlaku secara internasional adalah US dollar, dan satu-satunya yang didukung dengan emas adalah US dollar. Nah, sistem ini menimbulkan persoalan baru, terutama Eropa, karena Amerika menjadi sangat diuntungkan, tidak pernah ada inflasi. Dia cetak dolar berapapun,
Kalau kelebihan, ya tinggal dia belikan, ditukarkan dengan barang. Dia butuh kayu, dia cari kayu. Butuh Kalimantan tebal, dia kasih kertas. Butuh boksit, yang ambil boksit, kasih kertas. Sehingga Eropa jengkel, karena Eropa yang harus menanggung inflasi, dan terutama sudah Perang Dunia Kedua, ada Marshall Plan. Nah, Charles de Gaulle mengatakan, Presiden Prancis, kita kembalikan seluruh dolar Amerika, kita tarik emas-emasnya. Nah, lagi-lagi tahun 70 Amerika mengalami krisis karena kalah perang Vietnam, dolar terus-menerus dicetak. Richard Nixon presidennya panik, maka dia memutuskan secara pihak tanggal 14 Agustus 1971 dan mengatakan mulai hari ini US dollar adalah kertas itu saja, tidak ada lagi emas di belakangnya. Jadi tidak bisa dilakukan repatriasi bahwa dolar dikirim ke Amerika ditarik emas. Nah, apa artinya? Artinya Bretton Woods System runtuh dan seluruh keputusan perubahan kurs yang tadinya merupakan keputusan politik diambil alih oleh para pedagang uang. Dan uang karena sekarang tidak ada lagi didukung oleh apapun, mengikuti apa yang disebut sebagai floating system, dan uang itu sendiri menjadi barang dagangan. Nah, jadi tahun 71 Bretton Woods System runtuh, tahun 72 muncul pertama kali yang namanya pasar falas dan munculnya di Las Vegas, tempat perjudian. Karena jual beli falas itu persis orang berjudi sebetulnya. Gitu. Nah, sejak itulah maka sistem itu mengambang, yang disebut sistem mengambang. Nah, saya ingin lompat sedikit. Apa akibat dari sistem ini adalah mata uang itu bisa dimainkan oleh para pedagang uang. Nah, kita lihat apa yang terjadi tahun 1997-98 yang disebut krismon itu. Orang-orang seperti George Soros dan pedagang uang itu tahu bahwa Indonesia memerlukan dolar sekian miliar dolar, harus bayar utang, jatuh tempo dan seterusnya. Nah, maka mereka pinjam rupiah di sini. Misalnya ambil 1 miliar rupiah, dia tukar dolar dengan harga 2.500 pada waktu itu, ya kan? Maka dia akan mendapatkan 400.000 US dollar. Nah, mulai besoknya para pedagang uang main. Kita mau jual berapa dolar hari ini? 2.500, 3.000 borong, 4.000 borong, 5.000 BI turun tangan, 7.000, 8.000, 10.000, 15.000, nyerah kita, ya kan? Atau jatuh. Nah, dengan 15.000 uang yang dia pinjam 400.000 dolar, dia tukarkan rupiah menjadi 6 miliar. Utangnya berapa tadi? 1 miliar. Dia bayar 1 miliar, yang masih ngantongin untung 5 miliar. Nah, itulah permainan yang terjadi pada waktu itu. Nah, Malaysia selamat karena Mahathir tahu, ya kan? Anwar Ibrahim mau bermain sebagai anak buahnya IMF, dia sikat duluan. Malaysia selamat. Nah, jadi itu adalah permainan yang terjadi di tingkat elit. Nah, tetapi permainan itu kemudian sehari-hari melibatkan kita, karena kita sebagai warga negara diikat dalam satu struktur politik yang namanya negara. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Jadi ringkasnya adalah bahwa semua mata uang itu, apapun namanya, dulu adalah koin perak dan koin emas. Dolar kah, rupiah kah, real. Nah, ini adalah real, adalah koin perak 11 gram. Sama, semua kemudian dibikin menjadi kwitansi dan pada akhirnya menjadi selembar kertas. Jadi menjadi promissory note, menjadi bank note. Nah, bank note ini adalah hutang yang dikhianati. Jadi kalau kita datang ke BI hari ini, Pak BI, ini saya kembalikan 50.000 rupiah kwitansinya, tolong serahkan pada saya koin 50.000 koin perak rupiah. Karena rupiah itu adalah koin perak seberat 11 gram. Itu sebabnya kita masih mengatakan ini 50.000 perak, 1 juta perak, 1 miliar perak, karena rupiah adalah uang perak. Nah, tapi orang BI sebelah situ akan mengatakan hutang saya yang kertas itu. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, kalau kamu titipkan pada orang ahli kitab itu 1 kintal emas, mereka akan serahkan pada kamu. Tapi ada di antara mereka, kamu titipi 1 dinar saja, la yu'adihi ilaika, mereka tidak akan serahkan kepada kamu, kecuali terus kamu paksa, kamu tagih, karena mereka mengatakan kami tidak punya tanggung jawab kepada ummiyin, berada di luar ahli kitab. Kata Allah SWT, mereka berdusta, karena amanah itu harus ditunaikan kepada siapapun. Nah, jadi uang kertas ini adalah pengkhianatan terhadap janji mereka bahwa ini promissory note untuk menyerahkan emas dan peraknya kepada kita sebagai pemilik yang sah, gitu. Dan itu sampai hari ini masih berlaku demikian.
Nah, jadi kalau diringkaskan, harta real yang berupa emas dan perak yang pada mulanya ada di kantong masyarakat berupa koin, dinar dan dirham, atau solidus, atau dukat, atau apapun namanya, diambil oleh para bankir, dilebur menjadi batangan, disimpan di berangkas-berangkas mereka, dan kepada kita diberikan lembar-lembar kertas ini. Mereka bilang lembar-lembar kertas itu sama dengan emas, sama dengan perak. Nah, situ ilmu sihir masuk di dalamnya. Buktinya apa? Buktinya bisa buat utang piutang, bisa buat jual beli, gitu. Jadi apapun namanya itu hanya berbeda rupa saja. Rupiah Guilders, kemudian rupiah Jepang, kemudian rupiah Republik Indonesia, dan sekarang jadi rupiah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu bukan bagian dari NKRI. Ya. Bank Sentral NKRI dulu bukan Bank Indonesia, tapi BNI 46. Tapi ditolak oleh Hindia Belanda. Mereka bilang kalau you mau merdeka, mau saya akui kemerdekaannya, hentikan BNI 46 dan hentikan uang Republik Indonesia, karena kami punya hutang pada The Jeffers Bank. Maka ambillah The Jeffers Bank menjadi bank sentral kalian. Kemudian hutang Hindia Belanda carry over. Jadi Pak Karno dipaksa, Republik ini ketika berdiri hutangnya 0. Tapi Bung Karno dipaksa mengambil hutang Hindia Belanda sebanyak 4,8 miliar dolar. Dan itulah, dan pada waktu itu 4,8 miliar itu tidak lebih dari 12 miliar, karena 1 US dollar hanya 3,8 rupiah. Jadi 3,8 kali 4, katakanlah 4 kali 4 hanya 16 miliar rupiah. Hari ini sudah menjadi 3.000 triliun dan pasti tidak akan terbayarkan. Gitu. Jadi sistem uang kertas itu adalah neokolonialisme. Jadi Republik Indonesia itu umurnya hanya 4 tahun, 1945 sampai 1948. 1948 kita dipaksa berunding dan konferensi media bundar dan kembali direkolonialisasi melalui pengambil alihan hutang, dan sebelum itu penghentian BNI 46 menjadi Bank Indonesia dan penghentian uang Republik Indonesia menjadi uang Bank Indonesia. Nah, jadi sistem uang kertas ini sepenuhnya ilmu sihir, ya kan? Gambar mati murah dengan angkanya 03 dibilang ini 1000, tapi kemudian dirubah karena uang 1000 sudah tidak laku, diganti gambarnya, nolnya ditambah 2 menjadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Dan ketika ada bankir-bankir itu, pedagang-pedagang itu bilang bahwa saya juga punya kertas saya, namanya US dollar, tapi kertas saya 13.000 kali lipat dari kertas saudara, ya kan? Dan barang siapa punya uang-uang ini, Hello Kitty, nggak bisa dipakai. Nah, dengan cara inilah seluruh kekayaan kita dihabisi, baik pada level negara maupun pada level individu. Ya, dan membuat uang ini ongkosnya hanya 500 rupiah. Jadi tiap-tiap kali bapak-bapak sekalian memegang uang 100.000 rupiah, itu 99.500 adalah yang mereka rampok. Sekarang orang bekerja sehari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore baru dapat uang 100.000 rupiah. Memelihara ayam selama 7 bulan, dibawa ke pasar baru dibeli dengan 100.000 rupiah. Tapi bankir-bankir dia tinggal tanya, berapa harga kopi yang kalian tanam 2 tahun itu? 1 juta. Dia tinggal ambil ballpoint secara kertas 1 juta rupiah. Dia tukarkan harta itu dengan secara kertas yang tidak ada nilainya. Ini adalah perampokan. Ini adalah perampokan yang dilakukan baik pada tingkat individu dan kemudian pada tingkat internasional. Karena mereka bilang kertas saya 13.000 kali lipat dari kertas saudara. Jadi kalau dia butuh kayu, dia tanya kayu Sumatera ini berapa? 1 juta dolar? Ya 1 juta dolar. Dan mereka sekarang bahkan tidak menggunakan kertas ini, mereka cukup dengan byte komputer, ngetik dalam bentuk byte komputer 5 juta dolar, kling, dikirim, dan kita menebang kayu di seluruh Sumatera. Kita mengambil emas, mengambil perak, mengambil boksit. Ya, jadi dengan cara itulah seluruh kekayaan kita dihabisi. Jadi tidak ada yang lebih zalim daripada uang kertas ini. Gitu. Dan, nah ini yang saya ingin ceritakan, kezaliman uang kertas itu kemudian berlipat ganda melalui satu lembaga yang namanya bank. Ya. Jadi kalau tidak ada bank, seperti yang sudah disinggung tadi, kalau saya punya uang 50.000 dan uang saya dipinjam oleh Mas Dikit, maka uang saya habis. Tapi bank membuat satu sistem di mana kalau uang itu kita pinjam, bukan habis uangnya, tapi beranak pinak. Dengan rumus 1:13 tadi itu. Coba lihat ya, kalau ada Pak Abdullah punya uang 100 miliar, maka mereka bilang
nyimpen uang nggak aman, taruh di tempat kami. Dan jangan khawatir Pak Abdullah, Pak Abdullah tetap punya uang 100 miliar. Oleh bankir dikasih secari kertas, apakah itu buku tabungan atau sertifikat deposito. Dan detik itu juga si bankir mencatatkan dalam bukunya bahwa dia punya uang 100 miliar. Betul nggak?